dengan kita mengeluarkan itu terus, apakah air itunya akan habis gitu, atau apa yang akan terjadi gitu ke depannya. Nah itu yang jadi pikiran kita, jadi susah nemu pasangan gitu, bikin jadi susah menikah gitulah, susah membangun hubungan yang seperti biasanya pada orang-orang gitu ya, syarat rezeki gitu ya kan. Jadi susah mencari kerjaan lah, apa yang kita inginkan gitu lah bro. Jadi apa yang kita inginkan itu dijauhkan gitu. Terus juga kan suka mikir, wah kayaknya gue udah terlalu banyak berdosa gitu, gue udah terlalu banyak mengkhianati Tuhan gitu, mengkhianati janji diri kita sendiri ya tentunya. Itu kan akan menjadi tumpukan rasa bersalah gitu bro. Jadi bagaimana caranya kita bisa keluar dari itu, bagaimana caranya kita bisa lepas dan tidak terbebani dengan hal-hal seperti itu gitu bro. Jadi walaupun kita masih dalam perjalanan berhenti PMO itu, nah rasa-rasa bersalah ini gitu, rasa penyesalan ini tuh jangan sampai mempengaruhi ke kehidupan kita saat ini gitu, keseharian kita saat ini gitu, kerjaan saat ini gitu bro. Itu kan masa lalu gitu bro, ya move on aja bro. Yang penting jangan menyerah, jangan melakukan itu lagi. Kalaupun melakukan itu lagi, langsung sadari gitu bro, gue harus mencoba lebih kuat lagi. Intinya jangan menyerah deh bro. Nah terus kenapa gue tidak pacaran gitu ya, gue terakhir punya pacar itu tahun 2020 ya, sekarang 25, gue udah 5 tahun lah, 4 tahun atau lebih gue tidak pacaran. Karena dari pengalaman gue gitu ya, gue sudah bertemu banyak karakter cewek. Gue sudah menemukan cewek-cewek yang bisa dibilang cukup memberikan gue pelajaran gitu. Nah gue mulai pacaran itu pada tahun 2019 2020 gitu. Di tahun-tahun itu kan intinya gue kayak lagi puber-pubernya gitu lah bro, kayak lagi ejele-ejelenya gitu ya, tebar pesona kayak gitu aja sih bro. Lah pasti lu juga ngalamin sih bro. Gue dipertemukan sama cewek gitu, wanita gitu yang bisa dibilang dia itu baik lah gitu, solehah. Dia bukannya tidak mengerti apa-apa gitu, tapi dia menjaga dirinya sih. Nah di saat gue dapet cewek seperti itu, gue itu tidak bisa menjaga dia gitu. Gue menjaga diri gue dari godaan itu tidak bisa gitu, apalagi menjaga perempuan itu. Nah pada saat itu gue belum mengenal yang hubungan yang intim gitu, yang dewasa lah. Tapi gue tetap kecanduan gitu bro. Gue tetap melakukan PMO gitu, dan gue tetap berhubungan sama dia gitu. Tapi gue tidak melakukan ke cewek ini, melakukan hal yang lebih intim gitu bro, hal-hal yang tidak diperbolehkan lah gitu ya. Nah, pada saat itu ya belum waktunya aja bro, kalau belum menikah. Jadinya gue tidak bisa menjaga hubungan itu dengan biasa aja gitu bro, dengan pada umumnya itu yang normal aja gitu. Gue nggak bisa kayak gitu bro. Intinya gue jadi nggak jelas, jadi nggak tahu arah hidup gue kemana gitu. Jadi dan si ceweknya itu ya ninggalin gue gitu, ilfil gitu sih bro. Nah terus gue dipertemukan dengan cewek yang sama seperti gue, yaitu punya kecanduan PMO lah gitu bro, atau dia sudah pernah gitu melakukan hubungan itu dengan mantannya gitu. Pada saat itu gue tidak tahu tentang edukasi seksual gitu bro. Jadi ya gue belajar sendiri gitu, gue belajar dari biologi, dari psikologi, dari fisik gitu, dari apapun itu ya, sumber-sumbernya gitu gue pelajari tentang seksual gitu. Kenapa bisa begitu, kenapa harus seperti ini gitu. Nah dari kejadian seperti itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang harus gue cari tahu jawabannya gitu. Pada saat menemukan wanita yang sama gitu, di satu sisi kita ngerasa punya pasangan yang
bisa dibilang wah sama nih gitu, tapi ternyata enggak bro, itu hanya ada di kepala gua, itu hanya ada di pikiran gua. Nah, menemukan cewek yang sama seperti itu bukan berarti hubungan itu malah jadi baik atau panjang gitu bro, tapi malah hancur bro. Karena pada saat itu kan yang menggebu-gebunya itu bukan cinta bro, tapi nafsu gitu. Jadi kayak gimana ya, saling nafsu gitu. Wah, tapi nggak ada cinta bro, dan itu yang bikin tidak bertahan gitu. Jadinya kita jadi overthinking sama cewek kita gitu, jadi emosian gitu, terus juga gampang marah gitu, gampang nggak jelas gitu, gampang overthinking, dan ujungnya sama juga bikin overthinking, bikin si cewek ini nggak nyaman, ilfil gitu. Nah di situ kayak wah kayaknya gua nggak dulu deh gitu kalau pacaran gitu, kayaknya banyak hal yang harus gua pelajari gitu. Nah dari pengalaman-pengalaman itulah gitu yang sampai saat ini gitu gue bisa belajar banyak hal, dan gue bisa berbagi dengan lu. Apa kalau gue melakukan ini terus gitu, apa si Mister ini tuh akan bangun gitu kalau kita misalkan nikah nih? Kalau misalnya udah nikah, apakah gue nanti bisa bangun ya, atau gue bisa melakukan hal itu gitu? Di saat sudah menikah kan masa harus nonton film dulu itu gitu baru kita bangun gitu. Nah itu sih yang selalu hadir gitu dalam pikiran-pikiran yang suka PMO gitu ya, termasuk gua. Kalau ada tambahan silakan lu tambahin gitu, apa sih saja gitu yang selama ini lu pikirkan setelah atau di saat lu melakukan PMO gitu bro. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.